personal branding itu kan hal yang mudah diucapkan ya, tapi susah untuk dilakukan. Betul banget. Gimana cara lo mulai hal itu gitu kan? Maksimal itu kan relatif kan. Ada orang yang ngerasa udah nge-apply 10 perusahaan aja sehari itu udah maksimal. Ya. Padahal ada yang nge-apply 100 perusahaan sehari gitu. Bahkan ada yang 2000 perusahaan mungkin kita nggak pernah tahu ya sehari gitu. Apa sih yang bisa mereka lakukan? Jangan sekedar kayak kasih CV atau kirim email atau apa yang lewat platform mencari kerja gitu. Nah, gue mencoba untuk gimana caranya gue bisa jadi job seeker yang bisa dilihat tanpa perlu gue capek-capek banget mengenalkan diri gue siapa gitu. Halo, selamat datang kembali di MSK Channel di program Inspirasi bersama saya Farah. Hari ini saya akan ngobrol-ngobrol bersama dengan teman saya. Dia tuh adalah salah satu HR profesional, ada Dava. Halo. Halo Dava. Hai. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Lu gimana Far? Alhamdulillah baik. Thank you banget kalau udah mau datang ke MSK Channel nih, ngobrol-ngobrolin tentang ya apa yang bisa diobrolin lah ya. Oke. Lagi libur kan ya? Lagi libur. Ini Sabtu. Sabtu biasa holiday ya? Oke. Nggak kerja setiap hari ya. Jadi nggak tahu maksudnya. nggak tahu ya. Jadi gimana nih Dav? Kegiatan lo sehari-hari sekarang apa nih, lagi sibuk apa? Biasanya sih kerja aja sambil kuliah sih kebetulan. Iya. Jadi kerja, habis pulang kerja ya kuliah. Oh lo lagi ngambil Kuliah lagi kebetulan. lagi ngambil kuliah lagi S2. Iya. Mungkin kan teman-teman yang nonton nih belum tahu nih lo tuh siapa gitu. Mungkin boleh ceritain sedikit nggak sih Dav tentang diri lo gitu? Oke. Yang bisa lo bagikan mungkin sedikit gitu. Oke, thank you. Nih, halo semuanya, teman-teman semuanya. Halo para, gue Dava. Jadi gue ini seorang fresh graduate juga sebenarnya di tahun 2020 kemarin. Terus gue memulai karir gue sebagai HR dan sekarang gue jadi HR. Dan biasanya gue bagiin tips-tips kayak public speaking, terus habis itu mungkin personal branding kayak gitu-gitu sih. Gue suka ranah-ranah itu. Oh, Gitu. okay. Jadi lo sekarang berkarir di HR. Betul. Berarti dulu kuliahnya jurusan Akuntansi. menarik nih, dari jurusan akuntansi terus sekarang ke HR ya? Nyambung banget ya? Wah, sangat nyambung. Maksudnya stigma orang dari accounting gitu ya, terus udah gitu malah agak melenceng. Betul. Lumayan ya ke HR. Tapi emang lo yang pengen kerja di HR atau gimana? Ya, jadi kebetulan sebenarnya ini tuh lebih ke tiba-tiba nyemplung ke HR ya. Awalnya ya mungkin sih karena gue akuntansi ya, idealismenya pengen jadi akuntan ya, atau jadi auditor gitu. Tapi tiba-tiba gue alhamdulillah dapat kesempatannya buat jadi HR. Terus ternyata gue enjoy di sini gitu sih. Oh, gitu. So, Ternyata lo menemukan passion lo ya di kayaknya sih gitu ya. HR. Kelihatannya gue menemukan passion gue. Berarti lo kedepannya tidak akan berkarir lagi sebagai accounting ya? Tidak, saya sudah menikmati diri saya untuk jadi HR. Oke. Tadi kan lo bilang lagi ngambil S2, berarti ngambil S2-nya yang berhubungan dengan HR juga dong? Manajemen sih, gue ngambil MSDM ya. Oh, MSDM, berarti masih inline lah ya. Masih bisa. Tapi lo akan meninggalkan dunia accounting sekarang. Iya, mungkin bisa dibilang gitu kali ya. Karena depannya lo akan berkarir di... Pengennya HR. Gitu. Gak semua orang lo ada maksudnya dianugerahkan bekerja sesuai dengan passion gitu. Lo kan berarti sekarang bekerja sesuai dengan passion kan? Iya, alhamdulillah. Itu harus lo syukurin banget. Betul banget. BTW, tadi lo berarti baru lulus tahun kemarin ya? Betul. Berarti lo angkatan 2020 ya? Iya, lulusnya 2020 ya. 2020, lulusan pandemi ya berarti? Betul, lulusan Lulusan pandemi, lo lulus tahun, bulan Mei ya? bulan Mei. Wisuda gue tertanda bulan Mei sih. Oh, terus lo dapet kerja di bulan? Kebetulan Juni, alhamdulillahnya. Cuman nggak nyampe sebulan ya? Ya, alhamdulillah sih. Maksudnya anugerah juga tuh, udah salah satu anugerah juga, karena kan setahu gue di tahun di tahun kemarin sama tahun ini kan para fresh graduate ini lagi struggle banget kan. Betul. Buat cari kerja, karena dimana perusahaan-perusahaan itu banyak yang lagi mengencangkan ikat pinggang. Betul. Apalagi buat menerima karyawan baru tuh mereka masih berpikir, Iya. apalagi fresh graduate yang belum pernah ada pengalaman gitu. Itu lo dapetnya bisa secepat itu, maksudnya dapetnya apa yang lo lakukan pada saat itu? Sebenarnya lebih ke mungkin yang gue lakuin biasanya sih
nge-apply juga seperti kita pada umumnya ya kalau lagi nyari kerja, nge-apply juga, terus personal branding juga gue coba gitu. Ya pokoknya kita coba segala hal biar dapet kerjaan ya. Karena emang waktu itu kan nyari kerja susah kan. Iya. Gitu. Ya itu tadi kan masih yang nyari kerja banyak, tapi Betul. lapangan pekerjaan itu nggak sebanyak itu Job seeker-nya, sekarang kan, betul. nggak sebanyak job seeker-nya gitu. Tadi gue ngeliat personal branding, apa yang lo lakukan personal branding itu maksudnya salah satu strategi lo kan Iya. buat mendapatkan kerjaan. Ya, betul banget sih. Jadi menurut gue pribadi sih kalau kita mau nyari kerja ya, kita nggak semerta-merta ada cuman dari kita nge-apply doang gitu. Kayak ada banyak cara untuk dapat pekerjaannya. Iya. Mungkin salah satunya itu apply, terus habis itu relation kan juga berpengaruh ya. Terus mungkin ketiga personal branding kalau menurut gue. Jadi gimana caranya gue mengenalkan ini loh gue Teguh Dava ke orang gitu. Siapa sih gue gitu, biar orang bisa kenal siapa gue gitu sih kurang lebih. Lewat media apa tuh lo lakukan itu Waktu awalnya? itu gue mulainya dari LinkedIn sih, kalau untuk profesionalnya ya, yang professional way-nya gue mulai di LinkedIn gitu. Karena waktu itu kan LinkedIn lagi rame-ramenya juga tuh, waktu pas 2020 kan. Iya betul. Nah, jadi gue coba untuk cari celah gimana caranya gue bisa bikin personal branding gue di LinkedIn gitu. Jadi yang lo lakukan di awal itu personal branding di LinkedIn, tapi kan personal branding itu kan hal yang mudah diucapkan ya, Ya. tapi susah untuk dilakukan. Betul banget. Gimana sih cara lo mulai hal itu gitu? Kan setahu gue kalau misalnya kita personal branding nih di LinkedIn atau kita mau LinkedIn kita itu banyak dilihat sama orang, Betul. kita kan harus punya konten-konten yang menarik ya, Betul, atau betul. kita punya skill copywriting mungkin Bisa yang jadi. yang oke gitu. Berarti lo belajar hal itu juga dong? Iya, mungkin bukan belajar copywriting secara Detail, teoritis dan iya. detail gitu enggak ya, cuman mungkin belajar aja gimana caranya gue bisa sharing konten yang bermanfaat buat orang gitu sih. Kalau misalkan ditanya masalah ngawalin personal branding itu, menurut gue lebih ke kita tuh pengen dilihat sebagai apa dulu nih sama orang gitu. Misalnya kalau waktu pas gue dulu tuh gue pengen dilihat sebagai seorang MC misalnya gitu ya, sebagai seorang yang bisa public speaking. Ya udah, gue coba sharing materi-materi yang isinya public speaking kayak gitu sih. Jadi kan personal branding itu muncul ketika lu dikenal sama orang sebagai apa gitu kan. Iya. Mungkin menurut gue sesimpel misalnya kalau kita pergi nih sama teman-teman, terus kita ketinggalan kunci mobil sekali, itu kan nggak jadi kita nggak bakal dibilang pelupa kan. Tapi kalau tiap kali kita pergi terus kita kelupaan kunci mobil, otomatis kan orang bakal bilang kayak ini orang ini pelupa nih, dan brandingnya jadi pelupa kan. Kebayang. Berarti gimana caranya kita mindset orang tentang kita tuh apa Betul, gitu ya. Jadi gitu. itu yang lo bentuk di Betul. LinkedIn selama tahun kemarin Iya, itu betul berarti gitu. Ya insight baru juga ya mungkin buat teman-teman yang sekarang kan apply kerja misalkan lewat salah satu platform Betul. cari kerjaan Iya, udah banyak ya betul sekarang banget. ya gitu. Tapi ya itu tadi job seeker-nya sebanyak itu mungkin ribuan ya. Dan? Betul. Ribuan, terus udah gitu perusahaannya paling nerima berapa orang Iya, sih gitu. betul. Mungkin LinkedIn itu bisa jadi salah satu jalan juga ya buat para job seeker untuk mengembangkan LinkedIn-nya mereka gitu. Benar banget. Jadi kira-kira kalau dari lo sendiri nih tips buat para fresh graduate, karena sekarang 2020, 2021 bentar lagi ada lagi nih lulusan baru Iya lagi. betul banget. Makin banyak lagi nanti Iya. di yang cari kerja kan, Betul. saingannya makin banyak Kompetisinya jadi lagi. makin luas ya. Kompetisinya jadi Benar. semakin luas gitu. Apa sih yang bisa mereka lakukan? Jangan sekedar kayak kasih CV atau kirim email atau apply lewat platform pencari kerja Iya, gitu. iya. Jadi kalau menurut gue sih, kalau kita lihat dari job seeker yang banyak banget dengan Iya. lapangan kerja yang sedikit, otomatis kalau kita pikir secara logika, rekruter biasanya kan nggak mungkin nge-screening semua CV yang masuk kan. Let's say misalnya dalam satu perusahaan yang masuk sehari 1000 deh, sehari misalnya 1000 gitu, perusahaannya besar banget misalnya. Terus abis itu rekruternya mungkin cuma 10 atau 20 orang gitu. Nah, rasanya sih nggak mungkin untuk mereka nge-screening, bener-bener nge-screening, ngebaca CV dari A sampai Z setiap halaman yang kita kirim. Paling yang mereka lakukan adalah mereka ngelihat apakah mungkin CV-nya menarik atau enggak. Terus apakah mereka bisa membuat rekruter itu kenal mereka dalam waktu yang singkat gitu, di CV-nya mereka gitu. Terus atau mungkin kalau bukan dari nge-apply, rekruter malah bisa menemukan hidden talent. Karena selama pandemi, jujur aja menurut gue ada banyak banget hidden talent yang mereka tuh awalnya nggak kelihatan, tapi jadi kelihatan gitu selama pandemi gitu sih. Karena kalau kita cuma, misalnya kita ngeliat dari CV, kadang-kadang hidden talent itu nggak dimasukin sama si job seeker-nya itu gitu. Dan nggak tergambarkan juga kan? Betul, itu dia. Jadi kita harus bisa, menurut gue sih, kita harus bisa mempermudah rekruter buat mengenal siapa diri kita gitu.
gitu. Salah satunya yang lo lakukan tadi itu ya routingin itu ya. Betul. Iya benar-benar. Karena kan kalau sekarang ya normatifnya ya itu ya bikin CV, Iya. terus apply lewat email Betul. atau apa namanya? Kayak site gitu kan. Iya, lewat website gitu. Tapi ternyata untuk mempermudah recruiter itu bisa jadi salah satu jalan yang kita ini juga ya. Bener banget Pak. Tapi kan kadang-kadang gini nih, salah satu permasalahan juga yang teman-teman di sana tuh yang aduh gue udah cari kerja ke sana, ke sini misalnya udah ada, pasti adalah demuak gitu ya. Kayak dia susah banget nih gitu, kayaknya sekarang udah nggak bisa lagi gitu karena ya emang susah sih ya gitu. Betul. Nah, lo pernah nggak sih, kalau lo pasti nggak pernah ngerasain hal itu ya? Sebenarnya ngerasain sama ya, karena kan sama-sama job seeker pada saat itu kan. Mungkin gue lulus bulan Mei, tapi kan gue udah selesai skripsinya dari sebelum Mei kan. Jadi gue ada waktu untuk gue nge-apply juga. Dan gue merasa... Berarti lo pernah ada di tahap itu juga? Pasti dong, kan gue pikir semua job seeker pasti pernah di tahap yang itu ya. Cuman di situ baru gue mikir nih, kayak waktu itu, ini tuh lagi pandemi. Semua perusahaan lagi mengencangkan kancingnya gitu, mengencangkan pinggang ya. Otomatis, gue nggak bisa jadi job seeker yang ya kayak job seeker pada umumnya aja gitu, yang bikin CV terus habis itu apply via email atau via career site gitu. Nah, gue mencoba untuk gimana caranya nih gue bisa jadi job seeker yang bisa dilihat tanpa perlu gue capek-capek banget mengenalkan diri gue siapa gitu. Dan gue coba cari waktu itu platformnya ya kan, dan kebetulan gue waktu itu ngeliat LinkedIn kan, disitulah gue mulai untuk ngenalin nih ke recruiter. Awalnya gue nggak pernah bilang kalau gue nyari kerja di LinkedIn, tapi gue lebih ke emang sharing aja hobi gue gitu, karena kan gue pengen kenal misalnya sebagai seorang public speaker tadi ya, jadi gue sharing tentang public speaking. Dan unfortunately setelah beberapa kali gue posting, terus ada postingan yang mungkin dilihat sama recruiter seperti itu sih. Jadi ya itu how we want people to see us gitu nanti. Be different gitu ya. Be different gitu. Jadi gimana caranya kreatif ya. Iya. Jadi sekarang lagi susah tapi pasti selalu ada jalannya. Betul. Aja sih kalau kita emang kita mau, emang kita usaha pasti selalu ada jalan buat ya apapun ya. Bener banget. Karena memang job seeker banyak, lapangan kerja memang sedikit, tapi ya rezeki nggak akan ketukar sih. Iya. Itu aja sih yang itu kuncinya ya. Itu kuncinya sih emang. Yang gue percaya rezeki nggak akan ketukar. Jadi once gue udah berusaha, udah ikhtiar semaksimal mungkin, ya akan diberikan rezekinya sih. Gitu. Tapi balik lagi, usahanya itu maksimal itu kan relatif kan. Ada orang yang ngerasa udah nge-apply 10 perusahaan aja sehari itu udah maksimal. Ya. Padahal ada yang nge-apply 100 perusahaan sehari gitu. Bahkan ada yang 2000 perusahaan mungkin kita nggak pernah tahu ya sehari gitu. Dan makanya titik maksimal orang beda-beda kan. Dan mereka yang berusaha menurut gue sih yang bakal dapat yang lebih gitu sih. Iya, mungkin yang gue tangkap juga kuncinya itu ketika cara ini nggak berhasil, lo harus segera cari cara lain, ya kan? Betul. Ketika udah apply CV ke 1000 perusahaan tapi masih belum berhasil, berarti yang lo harus lakukan adalah cara apa yang bisa lo lakuin buat menembus itu. Tapi kan sebenarnya nih ketika CV terus dari itu kita membangun personal branding itu kan langkah awal kan? Betul. Itu masih panjang lah ya perjalanannya gitu. Setelah CV ini masih di screening, masih ada lagi hal-hal lain. Nah, tahapan yang selanjutnya yang udah mau mendekati interview kali ya. Betul. Pengalaman lu gimana nih pada saat interview kerja? Oke. Karena kan ini kadang-kadang orang suka gagal pada saat interview kan. Betul banget sih. Ini dari sisi gue sebagai fresh graduate waktu itu ya. Emang gue melewati beberapa interview gitu, dan nggak semua interview gue berhasil gitu. Tapi gue bisa katakan mungkin ketika kita lagi interview itu juga mirip sama kita nge-personal branding diri kita kan, karena recruiter itu pengen tahu kita siapa kan menurut gue ya. Dan ada banyak orang yang gagal di sini menurut gue karena mereka tidak bisa menjelaskan siapa diri mereka gitu dengan singkat, padat dan jelas pada recruiter gitu. Sehingga mungkin recruiter jadi lost interest sama mereka gitu sih. Mungkin CV-nya terlalu keren, tapi waktu pas di interview itu tidak menggambarkan CV-nya. Itu dia, kan itu harus inline kan gitu. Jadi kalau misalnya kita memang di CV banyak pengalaman, pas kita lagi interview harus kita memang terlihat banyak pengalaman gitu sih. Jadi bagaimana kita membawa diri kita salah satunya itu ya. Terus mungkin kan kalau ada nggak sih pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira kan jebakan ya, apa sih pertanyaan yang sering muncul? Ada banyak dan ada beberapa teori juga yang menjelaskan setahu gue. Cuman gue juga bukan yang paham banget ya. Cuman boleh share pengalaman lo aja gitu. Iya, kayak kalau misalnya bicara dari pengalaman, biasanya tuh orang paling sering gagal ketika dia ngasih tahu siapa diri dia. Kan biasanya recruiter suka nanya tuh, coba dong ceritain diri kamu. Perkenalkan diri kamu. Iya. Ini tuh hal yang menurut gue esensial, simple tapi sulit buat dilakuin gitu.
Karena untuk mengenalkan diri kita secara spontan gitu di depan rekruter dalam waktu yang sangat singkat itu bukan pekerjaan yang terlalu mudah menurut gue. Itu pekerjaan yang cukup sulit sih. Dan banyak orang yang mungkin tidak paham bagaimana caranya untuk mengenalkan diri di depan rekruter gitu. Akhirnya mereka cuman kayak ya udah kenalan nama, hobi mereka apa misalnya gitu. Terus habis itu kegiatan mereka apa, cuma itu aja gitu. Padahal sebenarnya ada banyak gue rasa sih menurut gue yang mau digali sama rekruter. Contohnya gimana tuh? Kalau misalkan menurut gue, ketika kita lagi mengenalkan diri kita, jangan sampai rekruter itu bingung gitu sama apa yang kita kenalin. Artinya, ketika kita lagi kenalin diri kita pastikan bahwa kita itu bisa benar-benar ngasih poin-poin nih. Jadi kan kalau misalkan gue biasanya kalau mau interview, gue akan catat dulu nih poin-poinnya. Gue pengen dikenal sebagai apa nih. Misalnya yang pertama, gue lulusan akuntansi dari kampus apa gitu kan, terus abis itu IPK gue berapa, terus selama kuliah gue ikut organisasi apa aja, terus abis itu gue pernah ikut lomba apa aja, terus interest gue di mana, terus abis itu gue tutup biasanya dengan kayak dengan adanya gue di perusahaan ini saya percaya bahwa saya bisa untuk membangun perusahaan lebih baik lagi gitu. Jadi kayak lu bisa meyakinkan rekruter juga pada akhirnya bahwa ini orang kayaknya meyakinkan deh, kan kayak gitu kan, karena first impression matter sih buat gue ya. Dan first impression biasanya dimulai dari pertanyaan itu, seringnya gitu ya buat job seeker. Dari perkenalan awal itu ya, yang jadi bukan pertanyaan-pertanyaan lanjutan justru ya. Iya menurut gue gitu ya. Karena kadang-kadang di awal mungkin ada beberapa job seeker yang ketika di awal ditanya dia masih canggung ya, tapi waktu pas jalan interview gitu dia jadi bagus. Tapi biasanya si rekruter nggak punya waktu banyak ya untuk interview orang, karena kan yang di interview nggak cuma satu orang doang kan setiap hari. So make sure first impression itu bagus gitu. Kayak gitu sih. Salah ini juga nih first impression berarti yang harus dibangun sama rekruter, karena bisa aja pada saat first impressionnya itu udah nggak baik, udah dah gitu. Iya. Udah langsung ke next. Padahal masih banyak interview lain lagi kan, ada interview dengan user gitu kan, nanti sampai ada interview lain tahapan lainnya lagi gitu. Jadi emang first impression yang harus kita bangun terlebih dahulu ya gitu. Ada lagi nggak sih Dev tips-tips nih buat para job seeker yang lagi cari kerja, kira-kira apa sih yang harus tadi kan lo udah bilang personal branding, udah gitu lakukan cara lain lah kalau yang ini nggak bisa, yang lain gitu. Terus tadi interview gitu. Mungkin karena sekarang banyak ya job seeker, apalagi di angkatan lo kan, angkatan 2020 sama sekarang 2021 gitu. Apa yang bisa mereka lakukan lagi nih selain biar nggak mudah menyerah kali ya. Dengan kondisi yang kayak gini gitu sekarang masih struggle. Betul banget. Karena struggle itu pasti ada kan ya, semua orang pasti merasakan struggle kan. Nah masalahnya nggak semua orang dengan struggle yang dia punya itu mau untuk berkembang kan. Kadang-kadang ada orang yang justru kalah sama struggle-nya kan. Kan kalau kita tahu nih orang tuh baru gagal ketika dia menyatakan dirinya gagal dan berhenti mencoba kan. Nah orang tuh baru akan berhasil ketika dia menghabiskan jatah gagalnya kan. So habiskan jatah gagalnya dulu gitu kan. Nah sekarang cara ngabisin jatah gagalnya gimana? Coba sebanyak-banyaknya kan gitu kan. Nah sekarang kalau kita udah banyak nyoba tapi nggak berhasil gimana? Coba cara lain kan kayak gitu kan. Salah satunya adalah menurut gue pribadi selain personal branding juga ya, coba untuk punya relasi dengan mungkin HR atau rekruter gitu di platform di media sosial, misalnya kayak LinkedIn tadi gitu ya. Kayak coba untuk connect sama HR profesional gitu. Terus abis itu lihat nih mereka kira-kira lagi butuh orang di bidang apa sih. Terus coba untuk bangun personal branding di bidang itu gitu kalau emang kita pengen kayak gitu, misalnya gitu sih. Jadi selain personal branding lebih ke membangun networking juga. Networking bener banget, karena menurut gue pribadi sih networking itu juga penting ya untuk pencarian kerja gitu. Dan gak untuk pencarian kerja aja ya, untuk kedepannya kalau kita betul sebenarnya lebih dimudahkan ketika kita punya networking yang luas gitu. Nah tadi kita udah bicara tentang apa job seeker, udah macam-macam. Sekarang lo kerjanya di HR profesional nih. Kira-kira ke depan nih Dev, apakah lo akan terus di dunia ini atau lo udah ada planning-planning lain yang akan lo lakukan? Oke, ini menarik ya. Tapi kalau sejauh ini gue nyaman banget dengan HR ya. Karena unfortunately gue menemukan satu kenyamanan ketika gue bekerja gitu kan. Menemukan passion ya ternyata. Kayaknya sih gitu ya. Jadi kayak gue bekerja itu nggak pernah yang kayak terlalu ngerasa, aduh kok kerjaan gue kayak gini ya. Enggak sih. Jadinya lebih kepada, hari ini Senin nih, gue masuk lagi, yes gitu kan. Kayak gitu sih. Itu mungkin baru dinamakan passion ya. Iya, karena lo mencintai apa yang lo kerjakan. Betul banget, bener banget. Jadi ya menurut gue sih untuk beberapa waktu ke depan gue akan jadi HR sih. Dan mungkin kuliah gue juga udah bikin pattern buat gue jadi HR kan ya. Kuliah S2 gue sekarang gitu. Jadi lo akan fokus di bidang HR. Gue pikir gitu sih, sambil gue belajar ya. Karena kan gue juga masih muda banget nih, masih baru kerja kan. Jadi gue pikir masih perlu banyak belajar, tapi gue pikir HR adalah dunia yang sangat menyenangkan sih.
setelah gue keluar dari akuntansi. Setelah lo keluar dari akuntansi ya, dan meninggalkan akuntansi itu ya. Betul. Oke Dede, thank you banget nih, kita ngobrol-ngobrol singkat hari Sip. ini. Semoga sukses terus dengan apa yang lo kerjakan. Thank you. Terima kasih juga udah berbagi tips-tips buat para job seeker di luar sana yang mungkin lagi struggle mencari kerja. Mungkin dengan nonton ini mereka mendapatkan Amin. semangat baru ya, Amin. mendapatkan insight baru Yeah. gitu untuk tetap semangat cari kerja. Oke. Gitu. Oke deh, thank you ya. Thank you banget Pak. Good luck buat teman-teman semuanya. Oke. Oke, sip. Thank you. Thank you teman-teman.